Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Rizik Situmorang dengan NIM 5243240056 dan dosen pengampu Bapak Dr. M. Irfan, SPD MOR. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi bagian 5 yang berjudul Harmoni Kewajiban dan Hak Warga Negara. Materi ini membahas konsep warga negara, kewarganegaraan Indonesia, hak asasi manusia, peran negara dalam perlindungan HAM, serta pentingnya menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada slide ini dijelaskan mengenai konsep warga negara. Warga negara merupakan keanggotaan suatu negara yang memiliki hubungan hukum dengan negara tersebut dan memiliki hak serta kewajiban yang dijamin oleh negara. Selain memiliki identitas resmi seperti KTP atau paspor, warga negara juga memiliki keterikatan sosial dan emosional melalui budaya, bahasa, serta sejarah bangsa. Memahami kedudukan dan peran sebagai warga negara sangat penting karena setiap individu merupakan bagian dari keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memahami peran tersebut, kita dapat berpartisipasi dalam pembangunan, menaati hukum, serta menjaga persatuan bangsa. Sebaliknya, jika masyarakat bersikap apatis dan tidak memahami perannya, maka tujuan negara akan sulit tercapai dan kehidupan demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, dapat kita lihat di sini, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, terdapat berbagai ketentuan mengenai siapa saja yang dapat menjadi warga negara Indonesia. Misalnya, anak yang lahir dari ayah dan ibu warga negara Indonesia, hasil anak perkawinan campuran dalam kondisi tertentu, maupun individu yang memperoleh kewarganegaraan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dalam praktik internasional, terdapat beberapa problem status kewarganegaraan seperti apatrid, yaitu seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan, atau bipatrid, yaitu seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Kondisi ini dapat menyebabkan seseorang mengalami kesulitan memperoleh perlindungan hukum maupun hak-hak sipil lainnya. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan adalah memperjelas aturan kewarganegaraan, memperkuat sistem administrasi kependudukan, serta meningkatkan kerjasama antar negara agar setiap individu memperoleh kepastian status hukum dan perlindungan yang layak. Pada slide ini dijelaskan berbagai asas kewarganegaraan seperti asas ius sanguinis yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan dan asas ius soli yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya. Selain itu, terdapat pula asas kepentingan nasional, perlindungan maksimum, persamaan dalam hukum, non-diskriminasi, penghormatan HAM, dan keterbukaan. Melalui asas-asas tersebut, negara berupaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi seluruh warga negara. Selanjutnya, konsep hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Menurut John Locke, HAM merupakan hak kodrati yang dimiliki manusia secara alamiah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, setiap orang wajib menghormati HAM orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya, maupun latar belakang lainnya. Perjuangan terhadap hak asasi manusia telah berlangsung sejak zaman dahulu. Nabi Musa memperjuangkan pembebasan umat dari perbudakan, Piagam Hammurabi memperkenalkan aturan hukum yang menjamin keadilan, sedangkan Socrates, Plato, dan Aristoteles mengajarkan pentingnya keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap hak-hak manusia telah menjadi perhatian sejak masa lampau. Perkembangan HAM modern banyak dipengaruhi oleh sejarah di Inggris, Amerika, dan Prancis. Di Inggris, lahir Magna
Karta atau Bill of Rights yang membatasi kekuasaan raja. Di Amerika, terdapat Declaration of Independence yang menegaskan hak hidup dan kebebasan. Sedangkan di Prancis lahir Declaration of Rights of Man and Citizen yang mengusung prinsip kebebasan persamaan dan persaudaraan. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi tonggak penting perkembangan HAM modern. Perkembangan HAM kemudian diakui secara internasional melalui Atlantic Charter pada tahun 1941 dan Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Deklarasi tersebut menegaskan berbagai hak dasar manusia seperti hak hidup, pendidikan, pekerjaan, kebebasan berpendapat, serta kesejahteraan sosial. Melalui deklarasi ini, penghormatan terhadap HAM menjadi tanggung jawab seluruh negara di dunia. HAM memiliki beberapa prinsip utama, yaitu universalitas, kesetaraan, non-diskriminasi, saling bergantung, dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, setiap manusia memiliki hak yang sama, dan seluruh hak tersebut harus dihormati secara bersama-sama tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Selanjutnya, peran negara dan tanggung jawab. Negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara. Selain itu, negara juga mencegah terjadinya pelanggaran HAM, serta memberikan perlindungan kepada kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Dengan demikian, negara berperan penting dalam menciptakan kehidupan yang adil dan menjunjung tinggi martabat manusia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak dan kewajiban warga negara telah diatur secara jelas. Hak warga negara meliputi hak memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, kebebasan beragama, dan kebebasan berpendapat. Sedangkan kewajiban warga negara meliputi menaati hukum, menghormati hak orang lain, dan ikut menjaga pertahanan negara. Jika melihat kondisi saat ini, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia sudah mengalami banyak kemajuan, terutama dalam bidang pendidikan, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Namun, masih banyak terdapat berbagai tantangan seperti rendahnya kesadaran hukum, penyebaran hoaks, pelanggaran hak orang lain, dan kurangnya kesadaran dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Oleh karena itu, cara nyata untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik adalah dengan menaati aturan yang berlaku, menghormati hak orang lain, menjaga lingkungan, menggunakan media sosial secara bijak, ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa sesuai kemampuan masing-masing. Sebagai kesimpulan, harmoni antara hak dan kewajiban warga negara merupakan fondasi utama dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang adil, tertib, dan demokratis. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi. Pelaksanaan kewajiban yang bertanggung jawab akan menjamin perlindungan hak-hak setiap individu. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, keseimbangan antara HAM dan kewajiban dapat diwujudkan dengan cara menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, menjunjung tinggi toleransi, menaati hukum yang berlaku, serta menggunakan hak secara bertanggung jawab tanpa merugikan orang lain. Dengan demikian, setiap warga negara dapat menikmati haknya sekaligus tetap menjaga keharmonisan kehidupan bersama. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai harmoni kewajiban dan hak warga negara. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.